Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Afif Abdurrahim, mahasiswa Magister Manajemen S2 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17088 21046. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun juga melakukan pitching kepada investor mengenai bisnis saya. Pertama-tama, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, lalu di sini adalah bisnis saya. Di sini bisnis utamanya adalah Mentai Rice. Eee, dengan nama bisnisnya yaitu Nijokyu Mentai, produk utama kami ada 3, yaitu ada Salmon Kani Mentai, Chicken Katsu Kari Mentai, dan juga Norwegian Salmon Kani Cheese. Selanjutnya, di sini ada 3 produk utama kami, yaitu yang pertama ada Chicken Katsu Kari Mentai, yang di mana, bahan baku utamanya adalah menggunakan ayam katsu, lalu dibumbui dengan saus mentainya, sebelumnya juga telah diisi nasi, lalu akan dilakukan blowtorch menggunakan api yang sedang untuk, membuat saus mentanya itu matang. Lalu juga ada produk kedua kami yaitu Norwegian Salmon Canicis. Di sini mengutamakan rasa keju dan juga ada creamy-creamy-nya yang membuat orang-orang saat ini yang sangat suka dengan cita rasa keju ataupun creamy dapat menikmatinya. Lalu ada juga salmon kani mentai. Sebenarnya salmon kani mentai ini di sini sangat basic karena mungkin ada beberapa penjual juga yang menjual salmon kani mentai. Di sini bahan utamanya itu ada salmon, nasi, dan juga bumbu saus mentainya itu sendiri hampir mirip dengan chicken katsukari mentai. Di sini kami menonjolkan Norwegia produk kami yang bernama Norwegian Salmon Canicis yang sangat berbeda dan juga memiliki keunikan dan cita rasanya sendiri. Lalu saya akan menjelaskan mengenai bisnis kanvasnya. Untuk mitra utama, kami harapkan untuk dapat bekerja sama dengan, aplikasi-aplikasi pesanan makanan yang secara online seperti ada GoFood, GrabFood, Shopee Food, Traveloka Eats, dan juga lainnya. Lalu mitra utama kami juga yaitu ada supplier bahan baku, yang di mana kami dapat memasok bahan-bahan baku utama kami agar lebih mempermudah dalam mendapatkan bahan baku utama. Lalu juga ada supplier kemasan, di sini supplier kemasan itu terdapat alat makan dan juga kemasan maupun aluminium foil untuk, menaruh produk utama kami yaitu mentai rice-nya sendiri. Lalu juga kami, melakukan kerjasama juga dengan mitra utama seperti dompet-dompet digital, pada saat ini itu untuk melakukan proses payment-nya, yang di mana dompet digital saat ini sudah banyak sekali, ada seperti OVO, GoPay, Dana, dan juga lainnya. Lalu kegiatan utama dari bisnis kami yaitu adalah menjual produk mentai rice adalah yang paling utamanya. Lalu juga ada produksi produk utamanya, lalu juga, kita menekankan kegiatan utama dalam kegiatan marketing. Nah, marketing ini dilakukan atas dasar untuk meningkatkan atensi customer, agar customer di sana, di luar sana bisa mengetahui mengenai Nijuk Mentai ini. Lalu juga kami akan menegosiasi dengan supplier untuk jumlah barang, stoknya, lalu untuk harganya juga. Selanjutnya itu ada sumber daya utamanya. Sumber daya utama yang kami butuhkan saat ini yaitu adalah bahan baku dan juga, eee, untuk kemasannya sendiri itu. Lalu juga kami mengharapkan untuk sumber daya manusia yang bisa membantu kami dalam melakukan produksi yang memadai. Karena untuk saat ini dalam masa produksi kami memang mengurangi kekurangan orang. Lalu juga ada tim marketing yang dapat meningkatkan atensi customer. Karena di sini tim marketing itu sangat penting, apalagi ini untuk bisnis dari merintis.
Jadi kami membutuhkan tim marketing untuk meningkatkan atensi customer agar customer mengetahui mengenai Nijuk Mentai. Lalu di sini proporsi nilainya sendiri itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kami ini memiliki keunikan menu dan cita rasanya juga yang berbeda. Sama seperti pesaing-pesaingnya, pesaingnya itu memiliki menu salmon kani mentai atau chicken katsu kari mentai. Namun, produk kami ini menonjolkan juga di mana menu yang tadi sudah saya sebutkan, Norwegian Salmon Cannicis itu memiliki cita rasa yang berbeda dan keunikannya juga. Lalu kami mengusung konsep yang bergayakan Japanese food, tetapi masih dapat dinikmati oleh customer lokal. Karena produk kami itu berbahan baku nasi, lalu juga ayam ataupun, ikan salmon. Di masyarakat Indonesia atau customer lokal itu sendiri masih dapat menikmati rasa-rasa ayam, nasi, dan juga, salmon itu sendiri. Lalu, proporsi nilai kami juga ini ingin mendapatkan atensi customer untuk melakukan order secara online dan juga itu akan sangat memudahkan customer itu sendiri. Lalu dengan hubungan pelanggannya, kami ingin penjualan secara langsung atau toko offline. Saat ini kami memang masih belum memiliki toko offline, tapi sangat saya harapkan kami bisa memiliki toko offline itu sendiri agar masyarakat pun dapat mengetahui apa itu Nijuku Mentai dan bagaimana rasa penasarannya hilang untuk langsung dapat datang ke toko tersebut dan untuk memesan produk-produk kami. Lalu ada juga penjualan melalui aplikasi secara online, tadi yang sudah saya sebutkan misalnya melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ataupun Traveloka Eats. Itu juga untuk mempermudah customer kami untuk melakukan pesanan. Lalu juga kami menyediakan pembelian disertai bonus, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini saya masih menetapkan syarat dan ketentuan yang berlakunya yaitu adalah, eee bagaimana customer ini, merespon hasil mencoba produk tersebut, lalu juga akan membagikan perasaannya mencoba produk tersebut dengan pembelian jumlah yang banyak. Nah, di sini kami masih, menstandarisasikan, maksudnya, menetapkan setelah memesan 5 produk dalam 1 minggu itu mungkin kami akan memberikan bonus 1 produk untuk pemesanan selanjutnya. Lalu saluran-saluran yang kami pakai yaitu menggunakan sosial media dan WhatsApp juga, karena WhatsApp itu sendiri, di masyarakat Indonesia ini sudah sangat sangat sering digunakan untuk kegiatan rutin sehari-harinya. Maka kami juga, datang kepada kebiasaan masyarakat itu sendiri, apalagi sudah nyaman dengan aplikasi tersebut dan mempermudah mereka juga untuk melakukan order. Lalu juga ada penjualan di toko langsung, mungkin ada beberapa orang yang belum mengetahuinya, setelah itu melihat toko kami, lalu mungkin mendatangi toko kami dan ingin mencoba produk-produk dari kami. Lalu juga bisa pemesanannya menggunakan GoFood, GrabFood, dan lain-lain, dan kami juga akan menyediakan situs web untuk mengetahui apa itu Nijuku Mentai dan produk-produk dari kami. Lalu untuk segmen-segmen kami, yaitu kami mengincar segmen pelanggannya itu yang menikmati cita rasa makanan Jepang. Karena dengan pelanggan yang sudah menikmati cita rasa makanan Jepang, mungkin akan lebih familiar dengan produk-produk kami. Karena produk kami juga mengusung konsep dengan nuansa Jepang dan memang mentai rice itu sebetulnya adalah, produk yang sangat dipopulerkan oleh, masyarakat-masyarakat yang mengetahui tentang budaya-budaya makanan Jepang. Lalu yang kedua itu pelanggan yang dapat menikmati makanan berbahan baku nasi. Nah, karena di sini juga mungkin di Indonesia itu sendiri ada beberapa orang yang tidak bisa memakan nasi. Lalu kami di sini mengsegmentasikannya untuk yang dapat menikmati makanan berbahan baku nasi. Lalu, masyarakat yang biasanya di Indonesia memakan nasi adalah makanan pokok utamanya, dengan adanya kami, mentai rice ini, mungkin ada suatu inovasi
ataupun suatu terobosan untuk mereka yang biasanya makan nasi dengan lauk biasa, seperti nasi ayam goreng biasa saja, gitu kan. Mungkin itu sudah terlalu biasa. Nah, kami, di sini ada mentai rice yang untuk membuat inovasi, walaupun mentai rice sendiri pun sudah mulai populer di Indonesia, tetapi belum tentu semua masyarakat di Indonesia ini mengetahui makanan dari Jepang tersebut yang namanya mentai rice. Lalu kami juga memiliki segmen pelanggannya, yaitu yang dapat merespon hasil order dan memberikan feedback serta membagikan pengalaman mencoba produk kami. Jadi, kami di sini itu menargetkan sebetulnya untuk pelanggan-pelanggan, yang mungkin notabene adalah seorang yang populer. Lalu juga walaupun dia tidak populer, setidaknya mereka merespon hasil ordernya, merasakan makan Nijuku Mentai itu seperti apa, dan lalu diberikan kepada teman-temannya melalui akun sosial media. Lalu juga memberikan feedback kepada kami. Feedback itu sangat penting menurut kami karena feedback ini sendiri, sangat berguna untuk kami, untuk meningkatkan layanan yang kami berikan untuk customer kami. Lalu juga membagikan pengalaman mencoba produk kami selain tadi saya bilang juga, mungkin konsumen atau customer-nya itu sendiri setelah merasakan produk-produk kami dapat melakukan share pengalaman di sosial medianya mereka. Lalu untuk struktur biayanya, kami ini membutuhkan biaya untuk yang pastinya adalah bahan baku dan juga alat-alat produksi seperti gas untuk blowtorch-nya dan biaya bahan baku itu tersebut adalah seperti nasinya, salmon, chicken katsunya juga ataupun keju yang sangat kami butuhkan. Lalu untuk biaya sewa toko, oh, oke, maaf sebelumnya yang untuk biaya bahan baku dan alat produksi itu kami sangat membutuhkannya, untuk tiap waktu per hari. Maksudnya itu di sini kami akan melakukan, restock dalam per hari agar kualitas, produk kami ini selalu fresh dan masih segar. Lalu selanjutnya yaitu biaya sewa toko. Nah, biaya sewa toko ini, biasanya itu akan dikenakan dengan biaya sewa per bulannya, ataupun mungkin juga ada yang biaya sewa per tahun. Lalu kami juga membutuhkan biaya untuk upah sumber daya manusia yang di mana itu adalah tim produksi kami dan juga tim marketing kami. Untuk upah tersebut biasanya dilakukan pengeluaran setiap per bulannya. Lalu juga kami membutuhkan biaya beriklan di sosial media dan pemasaran menggunakan jasa influencer. Di sini beriklan di sosial media mungkin akan setiap hari, namun saat ini kita tahu sosial media sudah banyak yang menggunakan, akses yang gratis. Tetapi, kami membutuhkan jasa-jasa dari influencer untuk mengorbitkan atau mengiklankan produk kami. Mungkin di sini saya akan melakukan penggunaan jasa influencer itu per bulannya itu terdapat 2 influencer. Lalu selanjutnya itu ada biaya langganan internet serta listrik dan air. Itu juga dibutuhkan setiap per bulannya. Biaya langganan internet ini untuk melakukan pemasaran kami, lalu juga listrik ini untuk, menunjang kegiatan produksi kami juga, dan air juga sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan produk kami dan juga untuk aset di toko kami. Lalu ada biaya pengadaan kemasan. Nah, biaya pengadaan kemasan ini, kami butuhkan setiap bulannya. Di sini kami akan melakukan pengadaan kemasan itu dengan skala besar untuk porsi selama 1 bulan agar, stok yang kami miliki itu dapat disalurkan terus kepada konsumennya setiap hari. Lalu yang terakhir itu ada biaya aset toko per tahun. Biaya aset toko di sini yang saya maksud adalah, peralatan-peralatan di toko kami seperti meja, kursi, dan juga mesin kasir, serta, nampan mungkin untuk memberikan layanan makan dine in di tempat kami. Lalu untuk arus pendapatannya sendiri, kami mendapatkan arus pendapatan utama kami dari penjualan produk utama kami yang pastinya. Lalu juga,
Harus pendapatan kami juga bisa didapatkan melalui pembayarannya tersebut, bisa dengan sistem cash ataupun transfer bank untuk pelanggan dan dompet digital. Di sini juga, sangat dibutuhkan juga apalagi sekarang sudah teknologi semakin maju, mungkin saat ini di Indonesia pun sudah banyak melakukan transaksi menggunakan dompet digital. Lalu juga ada arus pendapatan dari kemitraan. Kenapa di sini kami bilang dengan kemitraan? Karena kemitraan itu sendiri, membuat kami merasa mudah untuk melakukan supplier bahan baku dan juga supplier kemasan. Dan di situ arus pendapatan kami itu, memiliki penghematan dalam pengeluaran uang, makanya saya akan masukkan ke dalam arus pendapatan itu sendiri. Lalu juga yang terakhir itu adalah monetisasi sosial media. Dengan kami beriklan di platform-platform sosial media seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube, kami dapat memonetisasinya untuk menjadikan arus pendapatan kami selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi mengenai bisnis kanvas saya. Saya Muhammad Afif Abdurrahim dengan produk utamanya yaitu adalah Nigyukyu Mentai, Mentai Rice yang memiliki cita rasa unik dan menu-menu varian yang unik juga dan memiliki konsep yang bergayakan Japanese food. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.